Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi kejahatan komputer. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Bayu Baskara dengan NIM 1808561022. Baiklah, langsung saja ke videonya. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Cybercrime atau kejahatan berbasis komputer adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan atau mungkin itu sasarannya. Cybercrimes dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam. Cybercrime dapat mengancam seseorang, keamanan negara, atau kesehatan finansial. Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Selanjutnya adalah klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama ada penipuan dan kejahatan finansial. Penipuan dengan menggunakan komputer adalah salah satu representasi fakta yang tidak jujur yang dimaksudkan untuk membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, kecurangan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengubah dengan cara yang tidak sah. Ini memerlukan sedikit keahlian teknis dan merupakan bentuk pencurian umum oleh seorang karyawan yang mengubah data atau memasukkan data palsu atau dengan memasukkan instruksi yang tidak sah atau menggunakan proses yang tidak sah. Yang kedua adalah mengubah, menghancurkan, atau mencuri input, biasanya untuk menyembunyikan transaksi yang tidak sah. Yang ketiga adalah mengubah atau menghapus data yang tersimpan. Selanjutnya adalah cyberterrorism. Cyberterrorism secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan melalui penggunaan dunia maya atau sumber daya komputer. Sebagai contoh, sebuah propaganda sederhana di internet akan terjadi serangan bom saat liburan tahun baru bisa dianggap sebagai cyberterrorism. Ada juga kegiatan hacking yang diarahkan pada individu atau keluarga yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok di dalam jaringan, cenderung menimbulkan ketakutan di kalangan orang-orang, menimbulkan informasi yang relevan untuk menghancurkan kehidupan masyarakat, perampokan, pemerasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cyber extortion. Cyber extortion terjadi pada sebuah situs web, server email, atau sistem komputer dikenai atau diancam dengan penolakan berulang atau denial of service atau DOS terhadap layanan atau serangan lainnya oleh hacker jahat. Para hacker ini menuntut uang sebagai imbalan dengan janji akan menghentikan serangannya dan atau menawarkan perlindungan. Menurut Biro Investigasi Federal, saat ini banyak serangan yang dilakukan para pelaku cyber extortion pada situs web perusahaan dan jaringan, merupakan kemampuan atau kinerja mereka yang untuk beroperasi dan menuntut pembayaran untuk memulihkan layanan mereka. Selanjutnya adalah komputer sebagai target. Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok kriminal terpilih, tidak seperti kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat. Kejahatan ini memerlukan pengetahuan teknis sang pelaku. Kejahatan ini relatif baru dalam sejarah komputer yang menjelaskan betapa tidak siapnya masyarakat dunia pada umumnya untuk memberantas kejahatan ini. Ada banyak kejahatan dari sifat ini dilakukan setiap hari di internet. Kejahatan yang terutama menargetkan jaringan komputer atau perangkat seperti virus komputer, denial of service attack, malware, atau malicious code, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cyber attacks. Cyber attacks atau serangan cyber adalah jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara-negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur, jaringan komputer, dan atau perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya.
yang biasanya berasal dari sumber anonim yang mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara memukul sistem yang rentan. Cyber attacks dapat berkisar dari menginstall spyware di PC untuk mencoba menghancurkan infrastruktur seluruh negara. Cyber attacks telah menjadi semakin canggih dan berbahaya, seperti worm, Stuxnet yang baru-baru ini didemonstrasikan. Selanjutnya adalah contoh kasus kejahatan komputer. Contoh kasus yang pertama adalah terjadi pada bulan Juni 2012 di mana LinkedIn dan eHarmony diserang, yang mengorbankan 65 juta hash kata sandi. 30.000 kata sandi telah berhasil dicuri dan 1,5 juta password eHarmony disebarkan secara online. Kasus kedua adalah terjadi pada Desember 2012 di mana situs Wells Fargo mengalami serangan DOS yang berpotensi mengorbankan 70 juta pelanggan dan 8, juta pemirsa aktif. Bank lain yang juga diperkirakan menjadi korban adalah Bank of America, JP Morgan, US Bank, dan PNC Financial Service. Kasus ketiga terjadi pada 23 April 2013 di mana akun Twitter Associated Press dihack. Hacker membubuhkan tweet hoax tentang serangan fiktif di Gedung Putih yang mereka klaim membuat Presiden Obama cedera. 30 tweet hoax ini menyebabkan penurunan singkat 130 poin dari saham Dow Jones Industrial, menghapus 136 miliar US dollar. S&P 500,31 dan penghentian sementara akun Twitter Associated Press. Don Jones kemudian memulihkan kembali akun tersebut. Kemudian kasus keempat terjadi pada 2017 bulan Mei di mana 74 negara mencatat sebuah cybercrime ransomware yang disebut dengan WannaCry. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.